Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Khazanah Islam. Di video kali ini kita akan membahas imam besar masuk surga berkat seekor lalat. Siapakah dia? Dia adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu sosok imam besar yang mungkin namanya cukup familiar di kalangan muslim. Ada satu kisah yang menarik dari imam besar ini yang didapatnya oleh mimpi soal amalan kecil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara banyak amal kebaikan yang dilakukannya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad menceritakan bahwa pada suatu hari ada seseorang yang bermimpi Imam Al-Ghazali. Saat itu di mimpinya, Imam Al-Ghazali ditanya tentang apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Ia pun menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkannya ke hadiratnya. Lalu Imam Al-Ghazali mendapat pertanyaan tentang bekal apa yang dipersiapkan olehnya dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal apakah gerangan yang membawamu menghadap sampai ke hadiratku? Imam Al-Ghazali lantas menyebutkan seluruh amal kebaikan yang pernah diperbuatnya selama di dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menolak seluruh amalan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menerangkan bahwa Dia tidak menerima amalan dari Imam Ghazali. Hingga akhirnya Imam Ghazali menjawab pertanyaan tersebut dengan satu amal kecil yang pernah dilakukannya. Amalan kecil yang dimaksud tersebut adalah amal perbuatan Imam Ghazali saat menolong seekor lalat. Berikut kisah lengkap Imam Ghazali dan seekor lalat yang membawanya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam buku Hujjatul Islam Al-Ghazali oleh Ustadz Ghafur Al-Latif, Imam Al-Ghazali telah tenggelam dalam aktivitasnya menulis sebuah kitab. Tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena yang digunakannya untuk menulis. Saat itu juga Imam Ghazali menghentikan kegiatan yang telah dilakukannya. Ia menunggu dan membiarkan lalat tersebut hingga benar-benar puas meminum dan menyerap isi tinta miliknya. Lalat usil ini haus dan tinta di depan mata menjadi sasaran minumnya. Al-Ghazali pun merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan si lalat melepas dahaga dari tintanya. Bunyi keterangan buku Hujjatul Islam Al-Ghazali tersebut. Setelah Imam Al-Ghazali menerangkan kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama hambaku yang memiliki sifat belas kasih." Kisah Imam Ghazali ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk menyayangi hewan, bahkan menempatkan mereka yang menyayangi hewan pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sejalan dengan salah satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu mau fil ardi yarhamukum mau fis sama." Orang-orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Maha Rahman, yang memberikan berkat dan Maha Tinggi. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi makhluk yang ada di langit.
Hadis Imam Ahmad, Abu Dawud. Jadi ya sahabat beriman, Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, atau pemberi rahmat bagi semua umat. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk sangatlah luas, tak hanya untuk manusia, akan tetapi juga tumbuhan, hewan, dan isi semesta lainnya. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk saling menyayangi dan mengasihi kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang-orang yang terbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Islam mengajarkan umatnya untuk mengasihi sesama makhluk. Pada zaman dulu, ada seseorang perempuan yang pernah terancam masuk neraka karena menahan kucing lalu tidak memberinya makan hingga dia meninggal dunia. Sebaliknya, perempuan pezina mendapat jaminan surga setelah memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan. Islam secara syariat memang harus tunduk dan patuh pada hukum syariat. Umat Islam dilarang memakan daging anjing dan babi karena banyak mudaratnya. Begitu juga dengan air liur anjing disebut najis oleh sejumlah ulama. Namun, bukan berarti manusia diperbolehkan menghinakan mereka atau bahkan menyiksa. Manusia sebagai makhluk paling sempurna harusnya mau menjaga dan mengasihi mereka. Ini menandakan cintanya Nabi, akhlak Nabi, sebagaimana Nabi diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sikap dan tindakan manusia bersumber dari jiwa. Tingkah laku manusia merupakan refleksi dari jiwa mereka. Jiwa yang cerdas dan paham tidak akan merugikan orang lain. Sementara pengolahan jiwa berasal dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari menjalankan perintahnya lalu menjauhi larangannya. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah banyak merenung dan berpikir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengakhiri ayat-ayatnya dalam Al-Quran dengan perintah berpikir. Jadi itulah kisah Imam Ghazali. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Khazanah Islam.